Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita kembali bertemu pada mata kuliah algoritma dan pemrograman untuk pertemuan kedua, di mana pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menuliskan algoritma dalam bentuk flowchart diagram. Baik, sebelumnya kita review dulu untuk pertemuan terakhir, di mana pertemuan kemarin kita membahas tentang introduction, pengenalan tentang apa itu algoritma. Dan kesimpulan dasarnya adalah bahwa keterkaitan antara algoritma dan pemrograman itu diawali dengan logika yang benar. Jadi pada saat sebuah permasalahan itu bisa terpetakan secara logis, urutan langkah-langkahnya, kondisi awalnya, outputnya, maka dari situ baru bisa dipetakan dalam sebuah algoritma. Dan pada saat algoritma telah terbentuk dengan baik, maka baru bisa dirubah ke dalam bentuk sebuah program. Jadi ini urutan yang sangat fundamental. Jadi intinya, bagi seorang programmer itu, pada saat mendapatkan sebuah tantangan untuk membuat sebuah aplikasi, yang pertama kali harus dinilai adalah logika permasalahannya dulu. Pada saat permasalahannya adalah logis, maka insya Allah dari situ bisa dibentuk algoritmanya untuk kemudian dilanjutkan dengan pembuatan notasi programnya. Baik, kita mulai dengan melatih logika menjadi algoritma. Di sini ada contoh soal. Pertanyaannya, bagaimana bila ingin minum air dari dispenser, air galon gitu ya, air galon. Ya mungkin kita kalau secara sederhana tinggal udah ambil gelas, kemudian putar keran dispensernya, minum, selesai. Ya, tapi dalam algoritma setiap langkah itu harus didefinisikan dengan detail. Di sini kita awali dengan langkah pertama adalah mengambil gelas kosong, karena kalau gelas ada isinya berarti kan tidak bisa diisi air lagi. Kemudian yang kedua, berjalan menuju dispenser, kemudian meletakkan gelas kosong di bawah keran dispenser, lalu menekan keras dispenser sampai air mengalir. Yang kelima, melepaskan keran dispenser saat air telah penuh. Nah, jadi ini adalah langkah-langkah yang sebenarnya memang dilakukan, cuma kadang suka terlewat, karena sudah saking otomatisnya logika manusia. Nah, ini perlu dijabarkan, nanti bisa terukur bahwa permasalahan itu sebenarnya logis atau tidak. Nah, dengan pendeskripsian langkah per langkah ini, maka bisa dilihat kondisi dari permasalahannya, dan ternyata ya logis ya, dan bahkan bisa kita bayangkan, bahkan sudah hari-hari kita lakukan. Baik, selanjutnya kita coba soal berikutnya. Bagaimana cara Anda login ke akun Facebook? Ya, buka Facebook, login aja, selesai gitu kan ya. Nah, tapi bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, buka website www.facebook.com, kemudian isikan username kita, lanjut dengan mengisikan password kita, kemudian klik tombol login, dan akhirnya kita masuk ke halaman utama Facebook. Ini normatifnya, kondisi tanpa masalahnya. Bisa saja begitu klik tombol login, ternyata username salah atau password salah, sehingga harus melakukan pengisian ulang. Nah, itu nanti ada proses pengulangan ya. Proses pengulangan apabila kondisinya salah. Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Jadi dari sesuatu langkah-langkah yang tadinya baru ada dalam logika kita coba jabarkan menjadi deskripsi langkah algoritma, sehingga detail tuh urut-urutannya dan tidak boleh ada yang terlewat. Oke, selanjutnya kita coba merubah dari deskripsi langkah tadi menjadi flowchart. Flowchart, flow itu mengalir, chart itu bagian atau diagram. Jadi memang flowchart ini biasa dibahasakan sebagai diagram alir. Diagram alir dari aktivitas. Kalau yang pernah melihat SOP di perusahaannya, ada istilahnya bulkonah ya, bulat, kotak, dan panah. Nah, itu adalah contoh sederhana dari flowchart. Nah, flowchart ini dibutuhkan apabila kita mengerjakan sebuah project yang melibatkan lebih dari satu orang. Sehingga nanti kita memiliki langkah-langkah yang standar tuh. Antara satu tim memiliki logika dan algoritma yang sama. Salah satu tujuannya itu.
Tapi biasanya flowchart itu hanya digunakan untuk pembuatan aplikasi yang sederhana, yang tidak terlalu kompleks ya. Tapi sebagai bahan pembelajaran awal, ini penting untuk kita pahami. Karena flowchart ini sifatnya sudah standar internasional. Nah, di sini akan kita kenali beberapa simbol standar flowchart ya. Sebenarnya ada banyak, tapi beberapa saja yang kita perlukan sekarang. Pertama ada simbol seperti ini adalah terminal. Terminal yang digunakan untuk menetapkan awal dan akhirnya sebuah flowchart, awal dan akhirnya sebuah algoritma, start dan finish. Kemudian simbol kedua, jajaran genjang, ini simbol untuk input atau output. Yang ketiga ada persegi panjang. Persegi panjang ini menandakan sebuah proses. Kemudian ada belah ketupat ya. Ini decision. Decision di sini pilihan ya. Pilihan di sini inputnya 1, outputnya 2. Jadi dari satu kondisi, kalau kondisinya sesuai hasilnya bagaimana, kalau tidak sesuai hasilnya bagaimana. Dan yang terakhir ini panah ya, flow yang menunjukkan arah dari algoritma ya, atau dari aliran diagramnya. Baik, sekarang langsung kita buat dalam bentuk diagram alirnya atau flowchartnya. Yang pertama dimulai dari start, ini simbol terminal, kemudian masuk kepada input PJLB. PJLB ini maksudnya panjang dan lebar. Jadi ini adalah pendefinisian variabel inputan. Kita usahakan hanya satu kata dan kalau bisa memang singkat. Setelah diinput, kemudian ada proses mencari luas, di mana luas didapat dari PJ dikali LB. Jadi dalam penulisan juga perlu konsisten. Begitu di awal kita sudah tuliskan PJ, maka di kegiatan berikutnya itu tetap konsisten PJ, LB. Baik, setelah proses selesai, kemudian masuk ke simbol berikutnya yaitu output luas, menampilkan hasil dari perhitungan, berapapun angkanya. Setelah itu finish. Ya, jadi ini adalah bentuk sederhana dari flowchart untuk mencari luas persegi panjang. Sekarang kita coba masuk contoh yang kedua. Tadi kasusnya adalah untuk melakukan login di halaman Facebook kita. Diawali dengan start sama seperti tadi. Kemudian ada simbol input. Di sini variabelnya adalah uname dan pass. Kemudian ada prosesnya itu press login, ya, menekan tombol login. Kemudian di sini ada decision. Apakah username dan passnya benar? Jadi kalau decision di sini dia harus dalam bentuk pertanyaan dan jawabannya adalah 2, ya atau tidak. Kalau ya, artinya username dan password adalah pasangan yang benar, maka dia menampilkan halaman utama. Ya, outputnya menampilkan halaman utama Facebook, kemudian finish. Ini kalau benar. Kalau salah, maka dia menampilkan output berupa konfirmasi kesalahan dan kembali kepada proses input username dan password. Dia akan berulang terus. Jadi selama prosesnya salah, artinya statusnya T, maka dia kembali kepada menampilkan konfirmasi kesalahan dan menginputkan kembali username dan password. Press login lagi, terus diproses lagi, sampai dia statusnya Y atau benar. Yang mana kalau dia benar, maka dia menuju ke halaman utama untuk kemudian finish, selesai algoritmanya sampai di situ. Nah, itu tadi dua contoh untuk penulisan notasi flowchart dari algoritmanya. Oke teman-teman sekalian, kita sudahi dulu untuk materi yang kedua ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan perlu diingatkan kembali lagi untuk selalu menekan tombol subscribe dan dibunyikan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi untuk setiap video pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.